Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi bersama saya Asep Taufik Hidayat. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesehatan dan kita masih diperbolehkan, terutama saya, untuk mengerjakan tugas membuat video matkul etika Islam. Di sini saya akan memaparkan materi etika pergaulan. Langsung saja. Eh, Etika pergaulan adalah tata cara berinteraksi dengan orang lain secara sopan, santun, dan sesuai nilai moral. Dalam Islam juga, etika pergaulan didasarkan pada akhlak, adab, dan prinsip saling menghargai. Kita dalam pergaulan itu kita harus bisa adaptif, kita harus bisa sopan, kita harus tahu mana saat kita harus bercanda dan saat dimana kita harus serius. Dan kita juga harus tahu gimana sih apa yang kita ucapkan, apakah itu akan memberikan rasa sakit kepada teman kita atau tidak. Jadi kita itu harus bisa mengontrol sopan santun dan nilai moral dalam berpergaulan. Selanjutnya, prinsip dasar etika pergaulan dalam Islam. Yang pertama, kita harus menghormati orang lain. Karena kalau kita ingin dihormati juga, kita itu harus menghormati orang lain terlebih dahulu. Tidak perlu terlalu berlebihan. Kita cukup menghormatinya misalkan dengan menyapa atau misalkan kita membantu juga, membantu sebisa mungkin ya kan. Terus terus kita intinya menghargai lah. Selanjutnya, menjaga ucapan. Dalam pergaulan juga ucapan itu adalah hal yang sangat penting ya. Ada pepatah pernah bilang, mulutmu adalah harimaumu. Jadi dari makna tersebut kita bisa memberikan kesimpulan bahwa setiap kata yang kita ucapkan itu sangat berpengaruh ya, kepada persepsi orang lain. Karena persepsi kita, pandangan kita sama pandangan orang lain itu tidak selamanya sama. Kita itu harus bisa menjaga tutur kata, ucapan, sebisa mungkin jangan sampai menyinggung orang lain. Selanjutnya, rendah hati dan tidak sombong. Rendah hati, kita itu harus bisa eh, rendah hati ya. Kita jangan jangan terlalu meninggikan diri kita ya. Karena siapa tahu itu di dalam lingkungan kita itu ada orang yang misalkan lebih tinggi pengetahuannya, lebih tinggi jabatannya. Karena biasanya orang-orang yang seperti itu tuh suka tidak terlihat dan tidak ingin terlihat seperti itu juga gitu. Dia orangnya, mereka itu biasanya rendah diri, rendah hati, dan tidak ingin terlihat sombong. Nah, kita itu harus mencontohi, kita itu harus meniruti perilaku tersebut. Selanjutnya, menjaga batasan pergaulan lawan jenis. Ya, karena dalam Islam juga banyak ya eh, larangan-larangan, terutama hal-hal mutlak yang kita bisa
yang kita tidak bisa langgar ya. Seperti kita itu dalam Islam juga kita itu tidak diperbolehkan untuk apa bergaul dengan terlalu banyak perempuan gitu. Kita itu harus bisa menjaga, apalagi kalau misalkan sama perempuan tuh terlalu sensitif ya, apa yang kita ucapkan itu biasanya perasaan perempuan itu sangat sensitif, jadi kita itu harus bisa menjaga. Jaga. Selanjutnya ada juga ayat Al-Quran tentang yang berhubungan dengan etika pergaulan. Misalkan dari Quran surat Al-Hujurat dari ayat 11 sampai 12 berbunyi bahwa ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumi asa'an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'i asya'a yakuna khairan minhum wala talmizu anfusakum wala tanabaru bil al bil alqabi bisa yo ismul ismul fusuku ba'dal iman wa malam yatub faula ika humud zalimun, yang berbunyi jadi melarang keras tentang mengolok-olok, mencela, saling mengejek dengan julukan buruk, buruk sangka atau sujon, mencari-cari kesalahan dan bergunjing atau gibah antara sesama muslim, menekankan pentingnya menjaga kehormatan, menghindari prasangka, dan memperlakukan orang lain dengan baik karena Allah Maha Mengetahui dan Maha Penyayang. Ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dilarang mengolok-olok, dilarang berprasangka buruk, dilarang gibah. Ada juga hadis tentang akhlak dan pergaulan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Malik. Nah, jadi dari hadis tersebut, Rasul itu diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak umatnya, akhlak perilaku menjadi akhlak yang mulia. Terus selanjutnya ada hadis juga, seorang muslim adalah yang selamat orang lain dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Besok selanjutnya etika pergaulan dalam lingkungan sosial. Yang pertama, seperti mengucapkan salam. Kita kalau misalkan masuk ke tongkrongan, kita itu jangan asal masuk nyolong 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 gitu. Biasakan kita itu untuk mengucapkan assalamualaikum, mau itu dimanapun, tidak hanya untuk di tongkrongan juga, tapi itu bisa diterapkan dimanapun, mau itu mau masuk kelas, rumah, ke masjid. Biasakan, terutama dalam nongkrong juga ya, biasakan mengucapkan salam. Terus tidak memutus silaturahmi. Kita itu dalam pergaulan, dalam lingkungan sosial, kita itu tidak boleh memutus silaturahmi. Kita itu kapan harus bisa menjaga lah silaturahmi. Kalau misalkan eh, ada teman nih yang udah
eh, lama apa lama nggak ngumpul, kita itu harus tanyakan dan kita harus mendekati, menanyakan kabarnya. Kita itu tidak boleh memutus silaturahmi, saling menolong dalam kebaikan dalam lingkungan sosial juga, pergaulan kita itu harus bisa saling menolong, karena kita itu adalah makhluk sosial. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri gitu, karena mau tidak mau saat kita mati pun kita itu pasti akan butuh pertolongan dari orang lain, karena sejatinya manusia itu adalah makhluk sosial. Menghindari debat yang tidak perlu ya, karena biasanya debat-debat itu adalah percikan ya. Kalau misalkan debatnya secara baik-baik, eh, dengan kepala dingin atau bagus lah ya, apa yang diperdebatkan itu gak apa-apa, itu bagus. Tapi kalau misalkan debat yang tidak perlu itu, kalau bisa hindari, karena itu udah percikan-percikan ke arah hal yang tidak baik lah biasanya. Selanjutnya, etika pergaulan dengan lawan jenis. Pertama, menjaga pandangan, karena dalam Islam pun kita kalau misalkan tatap-tatapan mata itu sudah kehitungnya jinah mata, itu tuh sudah dosa, tidak baik. Selanjutnya, menjaga jarak dan batasan. Nah, kita sebagai mukmin laki-laki tidak bisa menyamakan sikap kita, perilaku kita kepada perempuan, mukmin perempuan ya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, mukmin perempuan itu sangat sensitif. Kita kita itu kalau misalkan terpegang sesama kulit tuh antara laki-laki dan perempuan, itu tuh sudah dosa. Itu tuh namanya, ya, zina, dosa itu. Zina, jangan pegangan tuh dosa. Malahan bisa, kalau dalam wudhu aja bisa batal kalau misalkan berpegangan antara kulit laki-laki dan perempuan. Tidak boleh berdua-duaan, karena itu bisa memunculkan yang namanya fitnah. Sebisa mungkin, eh, di suatu tempat antara laki-laki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan, harus ada orang ketiga yang menemani agar tidak tertimbulnya fitnah. Terus komunikasi yang sopan dan tidak mengundang fitnah. Terutama ya, hati perempuan itu sangat sangat agak gampang mudah, apa, gampang mudah terlukai. Jadi kita itu harus bisa berkomunikasi yang sopan dan jangan sampai menyakiti hatinya. Selanjutnya, dampak buruk tidak menjaga etika pergaulan. Yang pertama, yang jelas, pasti akan munculnya konflik sosial. Konflik sosial, terus permusuhan antar sesama teman, fitnah dan salah paham, hilangnya nama baik, hilangnya juga kepercayaan. Selanjutnya, kesimpulan. Etika pergaulan sangat penting untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat. Terus Islam juga memberikan panduan yang lengkap melalui Al-Quran dan hadis seperti yang telah saya jelaskan seperti barusan. Selanjutnya, pergaulan yang baik mencerminkan akhlak yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.